Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jemaat subhanallahi. Pada pagi ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang selalu menghampiri kita. Kita masih bisa bangun sebelum subuh dan alhamdulillah kita telah melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Berkah. Insya Allah pahala akan menghampiri kita dari sisinya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya jemaat subhanallah, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memohon kepada Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaat subhanallah, terima kasih atas waktunya. Kita umat Islam, kita tidak bisa terlepas dengan masjid. Masjid artinya tempat sujud. Diambil dari implementasi kata sajada yasjuda yang berarti sujud dan merendahkan diri kepada Allah. Kita semua kenal tentang masjid. Kalau bahasa kitanya, kita harus juga paham tentang etika di dalam masjid. Lebih-lebih masjid di dalam komplek sudah menjadi fenomena pada saat ini. Banyak di antara kita membawa anak-anak kecil atau cucu-cucu kita untuk kita perkenalkan ke dalam masjid. Bagus. Artinya pengenalan dini tentang masjid. Kenapa saya menyampaikan ini? Kalau kita membawa anak-anak kita, cucu-cucu kita yang kecil-kecil ke masjid, kita bawa tapi kita kenalkan juga tentang etika di dalam masjid. Artinya, kalau kita mau berangkat dari rumah, anak kita juga kita kasih pakaian yang untuk hijab. Anak kita perempuan kecil, maka kita tutup dengan hijab, dengan pakaian muslimah. Dan kita kasih pengertian, anakku, cucuku, masjid adalah tempat sholat. Tatkala bapak-bapak atau ibu-ibu dalam keadaan sholat, anakku sayang, cucuku sayang, kita belajar sholat. Engkau wahai cucuku, anakku laki-laki, kamu harus sholat di belakang shop bapak-bapak ya, anakku sayang. Kita tidak boleh meribut. Kalau bagi cucu kita, anak kita yang perempuan, kita pakaikan bagian muslimah, kapan perlu kita pakaikan mukena yang ukuran sesuai dengan dia. Kita kasih pengertian, anakku sayang, cucuku sayang, engkau perempuan. Tatkala ibu-ibu salat, engkau berada di shop ibu-ibu. Jangan mengganggu bapak-bapak atau ibu-ibu yang salat. Kenapa seperti itu? Saya sampaikan ini pahit. Karena sangat sedikit orang-orang yang mau menyampaikan tentang hal ini. Karena bahasa Minangnya
Kalau tiba di mato nyo picingan, tiba di pari nyo kempehan, tiba di kaki nyo ilaan. Tegan awak. Inyo cucu kawan awak, inyo anak kawan awak, inyo cucu awak pribadi. Tapi sekarang, tatkala kita membawa anak kita ke dalam masjid, tapi etika di dalam masjid, adab di dalam masjid tidak kita kenalkan kepada mereka. Padahal hukum sholat berjamaah bagi makmum wajib mendengarkan bacaan imam. Bacaan imam yang wajib kita dengarkan. Tatkala imam membacakan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Imam membaca doa iftitah secara syir, lalu imam membaca Al-Fatihah. Yang saya dengarkan bukan hanya bacaan imam, terdengar telinga saya anak-anak meribut dengan suara keras, berlari ke sana ke sini, kemarak ke sana ke sini, suara keras, tertawa-tawa. Perlu kita ketahui, jemaat rahimakumullah, kita membawa anak kecil ke masjid ini bagus, tapi harus kita kenalkan. Kalau kita mengkaji tentang fahala dan dosa, kita perkenalkan anak cucu kita ke masjid, kita mendapat pahala. Pasti per setiap perbuatan baik ada pahala. Tapi tatkala anak cucu kita menghilangkan kekhusyuan jamaah sholat, hakikatnya membatalkan sholat. Berapa dosa yang akan kita tanggung? Ingat itu. Maka dari kitab karangan Syekh Al-Mansyur ada kurangnya 6 adab di dalam masjid. Saya tidak akan mengkaji semuanya. Saya hanya mengkaji beberapa tentang adab di dalam masjid. Di antaranya, yang pertama, adab di dalam masjid tidak berbicara terkecuali pembicaraan itu menuju ke arah keimanan dan ketakwaan. Jadi pembicaraan yang tidak perlu kita bicarakan di dalam masjid. Jadi jemaat rahimakumullah, apalagi kita tertawa-tawa dengan suara keras-keras. Di dalam sholat saja, tatkala kita menguap harus kita tutup. Apalagi kita tertawa keras-keras. Lalu di dalam masjid, seyogyanya bacaan yang keluar, lisaniyah yang keluar dari lidah kita adalah bacaan zikir ataupun membaca kitab suci Al-Quran. Kita kembali kepada suara yang keras-keras selain suara zikir maupun bacaan Al-Quran. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada sahabat Rasulullah sedang membaca Al-Quran dengan suara lantang, bagus dan indah. Lalu ada musyafir tatkala itu datang lagi sholat sunat tahiyatul masjid. Apa kata Rasulullah? Saudaraku, pelankan suaramu. Dijawab oleh sahabat Rasulullah, wahai ya Rasulullah, saya ini sedang membaca Al-Quran. Benar wahai sahabatku, tapi bacaanmu terdengar oleh saudara kita yang sedang sholat akan mengurangi kekhusyuan di dalam sholatnya. Bayangkan, membaca Al-Quran saja disuruh pelankan, apalagi anak-anak kecil yang berlarian ke sana kemari, ke sana kemari. Budaya malu harus kita tekankan kepada diri kita. Malu sebagai orang tua, mengganggu orang lain sholat, otomatis dikaji anak cucu siatu tadi yang meribut, pasti
Ini pahit tapi harus saya sampaikan. Kemarin saya menegur 3 orang anak kecil. Biasanya saya enggan menegur. Dalam sholat dia meribut ke sana kemari, saya biarin saja karena ada orang tuanya, ada kakeknya, ada neneknya. Otomatis mereka yang berkesempatan. Saya masih ada rasa takut dan segan. Tapi kemarin kita semua tahu cucu dari almarhum Bapak Zainal di 51 kan biasa dia itu biasa azan dan iqamah. Waktu itu sholat maghrib, dia berada di samping saya bersama anak kecil lagi. Saya terharu. Dia berusaha untuk mengkhusyukkan dirinya. Adik kecilnya dibimbing bagaimana takbiratul ihram, saya perhatikan terus. Saya belum mengangkat takbiratul ihram, saya perhatikan terus, saya terharu. Alangkah solehnya anak kecil ini. Berdiri bulu kuduk saya. Bagaimana takbiratul ihram, bagaimana melapatkan tangan, dibimbing adik kecilnya, letakkan sebelah kanan. Setelah itu saya takbiratul ihram. Ada 3 orang anak kecil memukul punggung anak tersebut 1 kali 2, kesakitan. Tapi yang biasa azan dirangkulnya anak adiknya itu, tenang katanya. Saya sudah hilang khusyuk saya. Diulangnya sekali lagi, jadi cukup 2 kali saya batalkan sholat saya tegur. Awas, jangan diulang. Kalau kau ulang dan jentik kau. Itu suara saya. Ini sangat keterlaluan karena sudah menyakiti anak kecil yang berusaha untuk mengkhusyukkan di dalam sholat. Itulah yang sebenarnya membawa anak kecil ke dalam masjid, diajarkan etika di dalam masjid, bukan pembiaran di dalam masjid. Kita kebanyakan membawa anak cucu kita ke masjid daripada dia sendirian di rumah. Kita bawa ke masjid, kita lepasin tanpa kita, cucuku yuk sholat, belajar sholat, pakaikan pakaian yang berhijab, yang menutup aurat. Jangan sampai anak kecil perempuan dikasih celana pendek, baju pendek, rambutnya tergerai keluar. Dari dini pakaikan pakaian mukena. Yang anak kecil laki-laki dari dini pakaikan pakaian muslim. Bagaimana di dalam masjid beretika. Ini pahit tapi harus saya sampaikan. Itulah jamaah subhanallahi. Pagi ini kajian kita beda dengan kajian-kajian sebelumnya. Kalau biasanya saya mengkaji tentang tasawuf, tapi sekarang tentang amaliyah kita. Bagaimana adab di dalam masjid supaya diri kita jangan sampai di matuk kita kucingkan, di paru kita kampihan, di kaki kita ilaan. Kalau salah walaupun anak cucu kita sendiri yang menegurnya, kita sendiri yang membimbingnya. Jangan sampai orang lain yang menegurnya. Budaya malu harus kita tekankan ke dalam diri kita. Demikianlah, mudah-mudahan kita semua paham dan bisa memaklumi. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.